Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 4. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Ini adalah benda-benda dan waktu yang dibutuhkan dalam mengurai. Kertas dibutuhkan 2-5 bulan untuk mengurai. Kardus 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, putung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25-40 tahun, plastik jenis bungkus deterjen itu sekitar 5-80 tahun, plastik biasa 50-100 tahun, kaleng soft drink 80-100 tahun, aluminium 80-100 tahun, baterai 100 tahun, kantong plastik atau tas kresek itu 10-20 tahun. Styrofoam tidak dapat diuraikan. Dapat dilihat di sini plastik itu penguraiannya cukup lama ya teman-teman. Jadi kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurai sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu reduce, mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle, mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Ini perlu kalian garis bawahi ya teman-teman, ini sangat penting. Lalu, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Ini ya teman-teman, lambangnya segitiga ini loh. Kayak segitiga bentuknya. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce, mengurangi, reuse, memanfaatkan kembali, dan recycle untuk mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk reduce, reuse, dan recycle. Tulis hasilnya pada tabel berikut ini. Nah, di sini saya tidak memakai tabel ya teman-teman, karena menurut saya tabelnya terlalu kecil. Saya memakai ini aja. Reduce. Contoh kegiatan reduce sehari-hari. Yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Nomor 2, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Menggunakan produk yang dapat diisi ulang, seperti alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. 4. Mengurangi penggunaan bahan sekali pakai. Nomor 5. Menggunakan email, surat elektronik untuk mengirim surat. Reuse,
Contoh kegiatan reuse sehari-hari. 1. Memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang. 2. Menggunakan sapu tangan daripada menggunakan tisu. Menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik. 3. Menggunakan alat-alat menyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. 4. Menggunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Saya itu sering banget melihat teman-teman itu hanya menggunakan satu sisi kertas saja untuk menulis. Satu sisinya lagi itu dibiarkan. Itu termasuk sikap tidak baik. Recycle. Contoh kegiatan recycle sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Nomor 2, mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. 3, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos atau pupuk kandang biasanya. 4. Lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat dan bahkan memiliki nilai jual. Mungkin kalian bisa membuat kerajinan dari sampah-sampah bekas, misalnya plastik atau kaleng-kaleng. Nah, kalian buat kerajinan lalu kalian jual, kan berarti mendapat uang ya teman-teman. Nah, kayak gitulah yang dimaksud dengan memiliki nilai jual. Amati lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Kalian lihat di sekeliling sekolah kalian. Lokasinya sebelah mana? Ketika sebelah kantin, kalian tulis kantin. Sampah plastik kemasan makanan ada atau tidak di situ? Nah, ketika tidak ada, kalian biarkan. Lalu sampah plastik kemasan minuman ada atau tidak di situ? Nah, ketika ada, kalian centang. Seperti itu cara pengerjaannya. Selamat melakukan pengamatan. Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengalamanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Ingat ya teman-teman, ketika di awal kalimat itu memakai huruf kapital atau huruf besar. Nah, ketika kalimatnya sudah selesai, kalian sertakan titik di akhir. Di sekolah saya, sampah plastik dikelola dengan cukup baik, titik. Setiap siswa dan guru sudah terbiasa membuang sampah plastik ke tempat yang telah disediakan. Sampah plastik yang paling banyak ditemukan berupa botol minuman bekas, kantong plastik, dan lain sebagainya, titik. Sampah tersebut biasanya diperoleh dari kantin, titik. Silahkan kalian ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Ingat, menggunakan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Tulislah hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Nah, kalian ajak teman-teman kalian musyawarah tentang sampah. Ini sebaiknya sampahnya digimanakan ya teman-teman? Kok sampahnya terlalu banyak? Atau kita buat penggalangan sampah atau apa? Nah, kalian tulis di sini ya teman-teman, nama siswanya siapa, lalu pendapatnya apa. Semisal Siti berpendapat sampah dibiarkan saja, atau apa kalian tulis. Jika kalian di rumah, kalian bisa bermusyawarah dengan ayah atau ibu, atau kakak juga bisa. Ayah berpendapat apa, kalian tulis. Ibu berpendapat apa, kalian tulis. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapat di depan kelas? Apakah hasil musyawarah sesuai pendapatmu? Apakah kamu akan menjalankan hasil musyawarah di kelas? Pentingkah bagi kamu memberikan pendapat saat musyawarah dilakukan?
Tuliskan alasanmu. Nah, kalian bisa menjawab ini ketika kalian sudah melakukan musyawarah. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian, lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Ayo bermain bola tangan, bacalah aturan permainannya. Permainan dimainkan di lapangan. Oh, berarti memerlukan ruangan yang cukup luas. Permainan dilakukan oleh dua kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioper pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoper bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Ini adalah gambar permainan bola tangan. Silahkan kalian mencobanya. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menceritakan kembali sebuah informasi dalam bentuk tulisan. Yang kedua, menceritakan pengalaman musyawarah dan yang terakhir, mempraktekkan cara melempar dan menangkap bola. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.